Udah. Adik, tutup itunya. Menarik sekali pembahasan kita kali ini. Jika Tenang. Ya udah ikutin Pak Kabit aja. Kalau nggak tahu jalan keluar, lewat jendela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dalam podcast ngaji Ngupas ASN Jelajah Regulasi. Perkenalkan, nama saya Dewi Febria Atmaningsih, biasa dipanggil Ria. Saya analis SDM aparatur di bidang pengadaan, pemberhentian dan mutasi. Saya bersama rekan-rekan di tim PPM. Kami biasanya sih sebut PPM. Di sini telah hadir bersama kita Pak Muhammad Arsy Fauzan. Iya, benarkan, nama saya Muhammad Arsy Fauzan, di analis kepegawaian ahli muda pada bidang PPM. Kemudian ada Bu Trisnani, silakan. ya perkenalkan, nama saya Trisnaning Hati, analis perencanaan sumber daya manusia aparatur di bidang mutasi. Oke, siap. Untuk pembahasan ngaji kali ini kita akan bahas terkait pindah antar instansi. Mungkin sobat ASN banyak nih yang dari luar kabupaten atau kota lain yang ingin menjadi pegawai Pemkab Lombok Tengah atau dari provinsi lain misalnya. Mungkin kan karena bisa dibilang sekarang Pemkab Lombok Tengah sudah lumayan maju, lebih maju, apalagi gara-gara adanya MotoGP. Jadi banyak mungkin yang mau jadi pegawai Lombok Tengah. Nah, telah hadir bersama kita para narasumber untuk mengupas terkait pindah antar instansi. Mungkin bisa dijelaskan Pak Fauzan atau Bu Nani? Terima kasih. Untuk pindah antar instansi itu ada 3 prosedur. Yang pertama, pindah antar kabupaten, antar provinsi, kemudian pindah antar provinsi, kemudian pindah antar provinsi ke instansi pusat. Sobat ASN semua mungkin penasaran nih Pak, kan banyak pindah antar instansi, ada yang antar instansi, ada antar instansi dalam kabupaten, ada juga pindah instansi antar kabupaten. Mungkin Bu Naning secara teknis bisa menjelaskan terkait hal tersebut, silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan layanan pindah instansi ini, mungkin ada pada umumnya itu ada tiga yang biasa kita lakukan di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu pertama, pindah instansi antar kabupaten di dalam satu provinsi, kemudian yang antar dalam satu provinsi tadi, kemudian ada yang antar provinsi, dan yang ketiga yaitu layanan pindah instansi dari instansi pusat ke instansi lain, baik itu instansi pusat ke instansi pusat maupun instansi pusat ke daerah. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih, untuk Kabupaten Lombok Tengah sendiri yang paling banyak itu untuk jenis layanan pindah instansi yang mana ya Bu ya? Kalau yang paling banyak itu yang layanan pindah instansi antar kabupaten tapi dalam satu provinsi. Itu yang paling banyak dibandingkan dengan prosedur yang tadi disebutkan. Berarti banyak ya yang mau masuk jadi pegawai Lombok Tengah ya? Ya, banyak sekali. Soalnya kalau dari pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya itu selalu terjadi peningkatan. Dari tahun 2021 ke 2022 itu bisa 2 kali lipat. Ini kalau untuk syarat-syaratnya Bu, bisa nggak dijelaskan kepada sobat ASN semua mungkin syarat-syaratnya? Jadi untuk syarat-syarat pindah ini, kita untuk mutasi kita berkiblat pada peraturan BKN, peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Di sana disebutkan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika ASN itu mau pindah. Di sana disebutkan ada 10 syarat. Pada umumnya syarat-syaratnya itu yang jelas, yang pertama berstatus sebagai seorang PNS. Kan gak mungkin orang yang bukan PNS kena pada aturan ini kan. Jadi pada peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 ini disebutkan di sana yang pertama yaitu harus berstatus sebagai seorang PNS, kemudian kedua adanya surat
kalau kita biasa sebut di sini sih namanya surat permintaan persetujuan mutasi. Itu adalah surat penerimaan bahwa yang bersangkutan yang mengajukan pindah, misalkan nih ada seorang ASN dari kabupaten lain mau masuk ke Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian yang ASN tersebut mengajukan ke kita, mengajukan berkas usul untuk dibuatkan surat permintaan persetujuan mutasi namanya yang ditandatangani oleh bupati. Berarti harus disetujui dulu ya kalau misalnya sobat ASN yang dari kabupaten kota lain mau pindah ke Kabupaten Lombok Tengah, berarti harus kita setujui dulu baru dia bisa masuk ke sini gitu ya. Jadi mereka memasukkan usulan ke BKPP melalui sekretariat BKPP, kemudian nanti kita yang mengerjakan itu hanya menerima disposisi dari atasan. Jadi ditelaah dulu oleh atasan, kemudian nanti sampai ke kami untuk mengerjakan. Seperti itu ya. Pasti sobat ASN juga penasaran nih, berapa lama Bu biasanya kalau untuk prosedur tersebut? Untuk lama atau cepatnya itu tergantung dari BKN regional, karena ini kan pindah antar kabupaten dalam satu provinsi ya. Itu tergantung dari BKN regional mengeluarkan perteknya atau pertimbangan teknis. Jadi kita tidak bisa memastikan gitu karena itu udah ranah dari BKN-nya yang mengeluarkan pertek. Jadi setelah perteknya keluar baru SK keluar. Seperti itu. Siap. Ini terkait satu lagi Ibu yang banyak jadi pertanyaan sobat ASN. Apakah ada biaya untuk pengurusan pindah antar instansi ini? Ya, mungkin untuk biaya gratis. Gratis ya. Oke, siap. Ditekankan, dicatat. Iya, ditekankan. Ya, gratis. Gratis. Ya. Oh iya, tadi kan Bu Nani udah sebutkan tuh sampai penerimaan persetujuan dari Kabupaten Lombok Tengah. Apa ada syarat lain mungkin Bu? Oh ya, dari peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 itu ada beberapa syarat. Ya mungkin tadi saya lupa ini menjelaskan. Yang pertama berstatus sebagai seorang PNS, kemudian adanya surat permohonan secara pribadi yang dimana di surat permohonan pribadi tersebut dicantumkan alasan-alasan apa saja yang membuat ASN ini ingin pindah ke Lombok Tengah. Tapi dari berbagai kasus sih kebanyakan mereka itu karena ingin merawat kedua orang tua, kemudian mengikuti suami, ingin berbakti bekerja, gitu ya seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga tadi udah saya sebutkan, yaitu penerimaan atau surat yang biasa kita sebut di sini adalah surat permintaan persetujuan mutasi. Kemudian sebenarnya prosedurnya itu setelah si ASN ini menerima surat penerimaan dari kita, karena yang bersangkutan ini kan mau masuk ke Lombok Tengah nih. Kemudian dia sudah menerima penerimaan dari kita. Nanti surat penerimaan tersebut dibalas oleh daerah asalnya berupa surat persetujuan mutasi. Kemudian syarat selanjutnya yaitu adanya fotokopi legalisir SK pangkat terakhir atau jabatan terakhir, kemudian adanya anjap ABK, kemudian surat keterangan sedang tidak dalam hukuman disiplin maupun sedang tidak dalam tugas belajar, dan surat bebas temuan dari inspektorat dan lain-lain. Mungkin bisa dibaca lebih lanjutnya di peraturan BKN nomor 5 tahun 2019. Oh ya, terkait kendala mungkin yang sering dihadapi. Iya, kendala ya, mungkin dari proses yang bersangkutan untuk melengkapi berkas, kita sudah entry di sistem, tapi karena yang bersangkutan kurang kooperatif, jadinya ya proses di sistem akan terhambat juga. Ya. Berarti bukan terkait prosesnya yang cukup rumit, tapi karena kendala merekanya gitu ya. Iya. PNS yang mau pindah itu yang lama untuk melengkapi berkas gitu. Iya, betul sekali. Berarti kalau mereka sudah melengkapi berkas, sebenarnya prosesnya tidak selama yang mereka pikirkan gitu. Oh ini Bu, saya masih penasaran nih. Untuk tadi kan disebutkan di salah satu syarat itu ada anjap ABK. Setahu saya kan analisis beban kerja sama Analisis beban kerja. Analisis beban kerja. Yang buat itu siapa ya? Apakah PNS yang mengusulkan? Apa instansi penerimanya dalam hal ini Lombok Tengah atau instansi asalnya begitu? Izin menjelaskan. Jadi di
aplikasi yang kita gunakan sekarang untuk layanan pindah instansi ini adalah aplikasi yang terbaru dari BKN yang mulai kita pakai semenjak 1 Januari 2023. Nah, di sana diminta Anjap ABK, daerah penerima gitu. Jadi Anjap ABK ini adalah analisis jabatan, kemudian ABK kepanjangannya adalah analisis beban kerja. Nah, di mana analisis jabatan itu di sana memuat jabatan apa yang akan diduduki nanti di tempat penerima ya tujuan. Kemudian ABK itu untuk analisis beban kerja itu di sana menerangkan berapa pegawai yang dibutuhkan, kemudian pegawai yang ada saat ini sama berapa yang kekurangan pegawai. Jadi di sana tercantum di dalam ABK tersebut. Misalnya ada sobat ASN nih, mungkin kan ingin pindah ke Kabupaten Lombok Tengah, tapi untuk jabatan yang dia inginkan misalnya sudah mencukupi di Kabupaten Lombok Tengah, apakah dia harus membuat permohonan ulang atau nanti ditempatkan sesuai dengan diperuntukannya yang dibutuhkan di Kabupaten Lombok Tengah gitu? Ya, untuk penempatannya sendiri nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan OPD nanti. Walaupun yang bersangkutan misalnya minta untuk jabatan tertentu pada OPD tertentu, tapi nanti kita akan sesuaikan lagi dengan kebutuhan OPD. Ya, biasanya kan pasti ada alasan tuh mereka mau ke Kabupaten Lombok Tengah. Mungkin rahasia umum lah ya, yang maunya di tempat basah gitu kan. Takutnya terlalu basah nanti tenggelam gitu kan. Kebanyakan gitu. Dan kalau sekarang kan udah tidak ada lagi tempat yang basah, yang kering, karena kan sudah ada TPP. Siap. Berarti berbasis kinerjanya gitu ya, mau di mana aja. Yang penting berkinerja baik, nanti TPP-nya juga menyesuaikan pastinya ya. Berarti kalau kendala yang dihadapi tadi ini aja terkait kelengkapan berkas saja berarti ya. Itu aja sih kendala yang sekarang. Kalau pengalaman untuk pengurusan pindah antar instansi ini ada cerita-cerita menarik enggak? Misalnya dia ngamuk-ngamuk atau kekeh mau pindah tapi tidak dilepas sama instansi asalnya begitu. Oh ya, jadi pernah ada pengalaman sebelumnya itu ada seorang ASN dari kabupaten lain gitu, kemudian mau masuk ke Kabupaten Lombok Tengah. Mereka sudah mengusulkan ke kita untuk dibuatkan surat permintaan persetujuan mutasi. Kemudian kami juga tidak menerima begitu saja, karena kan yang bersangkutan juga kita buatkan syarat, kita minta syarat bahwa harus memiliki surat rekomendasi bahwa yang bersangkutan ini betul diizinkan pindah oleh kepala UPD daerah asal. Kemudian ketika kita minta, yang bersangkutan ternyata tidak diizinkan untuk pindah ke Kabupaten Lombok Tengah. Jadi itu tidak bisa kita proses karena dari kepala OPD-nya saja sudah tidak mengizinkan, apalagi dari kepala daerahnya, pejabat pembina kepegawaiannya. Siap. Banyak juga ini sobat ASN yang pengangkatan 2019 apa 2020 gitu kan. Kebetulan kan saya juga ikut untuk kepengurusan pengadaannya. Di sana kan tertera di surat pernyataan nih kalau tidak salah harus bekerja minimal 10 tahun atau berapa tahun dengan denda berapa juta gitu kalau untuk melanggar pernyataan tersebut. Apakah pernah kejadian untuk PNS yang seharusnya belum saatnya mengajukan pindah ke Kabupaten Lombok Tengah? Ya, untuk PNS yang khususnya pengadaan 2019 dan 2020 untuk walaupun mereka mengusulkan ke kita, kita akan pending prosesnya gitu ya. Karena sesuai dengan Permen PAN ASN tersebut tidak boleh pindah selama 10 tahun. Nah, karena itu sudah bermateri juga. Tantangan materi ya. Oke, siap. Berarti sobat ASN yang pengangkatan 2019 atau pengangkatan lain yang sudah menandatangani surat pernyataan, tunggu dulu ya. Tunggu 10 tahun atau berapa tahun sesuai dengan surat pernyataannya baru boleh pindah ke Kabupaten Lombok Tengah. Baik sobat ASN, demikian pembahasan ngaji untuk kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih jelas bisa di kolom komentar ya.
kita akhiri podcast hari ini. Mungkin ada quotes dari Bu Naning? Ya, Quotes yang ya? lebih puitis Iya, gitu puitis. orangnya. Biasanya kalau cewek itu puitis. Oke, siap. Apa ya Bu Naning? Quotes-nya, jika harimu tidak berwarna, maka warnai sendiri. Kalau ndak warnai sendiri, ikut lomba warnai ya gitu Iya. ya. Sama mereka gitu ya. Oke, siap. Oke. Saya teringat pada saat saya mengenyam pendidikan dulu, ada doktrin dari senior kami, patuhilah aturan, maka aturan akan menjaga kalian. Oke, luar biasa. Alma mater memang ya. Oke, siap. Baiklah, kita akhiri ngaji kali ini. Terima kasih untuk narasumber. Sampai ketemu untuk podcast selanjutnya. Iya. 気持ちを